Setelah menyandang tersangka atas kasus pembunuhan pengikutnya, Dimas Kanjeng taat pribadi kini ditetapkan jadi tersangka kasus penipuan dengan modus menggandakan uang. Polisi memastikan semua barang yang diberikan Dimas Kanjeng kepada korbannya seperti emas batangan, mata uang asing hingga perhiasan adalah palsu dan kini disita sebagai barang bukti penipuan. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat sore, Pak Boy. Selamat sore. Pak Boy, sudah dipastikan Dimas Kanjeng menjadi tersangka, tapi paling tidak polisi membutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Alat bukti apa yang sudah dimiliki pihak kepolisian? Ya, pertama memang kasus proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berjalan ya. Dan saat ini sudah mulai disimultankan bersama-sama proses penyidikannya dengan telah dilaksanakannya gelar perkara terkait dugaan tindak pidana penipuan, yaitu pada hari kemarin ya, hari Jumat. Jadi tentu yang pertama alat bukti itu berkaitan dengan masalah laporan. Keterangan korban itu adalah satu, jadi saksi korban ada. Kemudian adanya bukti-bukti barang. Bukti-bukti barang itu dapat dikatakan sebagai petunjuk. Jadi 2 alat bukti itu sudah dipegang oleh penyidik dan saat ini nanti tentu akan dilakukan langkah-langkah untuk mendalami lebih jauh berkaitan dugaan atau indikasi-indikasi adanya tindak pidana penipuan tersebut. Jadi barang itu yang diamankan petugas yang diserahkan diperoleh dari pihak pelapor itu adalah merupakan petunjuk memang patut diduga telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saudara taat pribadi. Pak Boy, kalau kita melihat ada yang mengklaim bahwa uang tersebut sebetulnya bukan palsu karena mereka atau beberapa santrinya mengatakan uang tersebut bahkan bisa digunakan untuk berbelanja. Artinya ada potensi bahwa uang tersebut sebetulnya adalah uang asli. Tapi bagaimana sejauh ini pihak penyidik khususnya dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah betul uang emas ataupun mata uang asing tersebut adalah palsu ataukah asli? Ya, yang pertama berkaitan uang, kita belum sampai pada kesimpulan bahwa itu uang palsu. Memang kalau kita lihat dari proses cerita dari para korban, mereka kan umumnya telah menyiapkan atau menyerahkan sejumlah uang ya. Dan uangnya cukup besar ini. Jadi kita patut duga uang-uang yang diterima oleh taat pribadi dari pihak masyarakat yang ingin menjadi atau minta tolong kepada dia untuk menggandakan uangnya, memperbanyak uangnya, itu telah menyerahkan jumlah uang yang juga tidak kecil, besar. Jadi bisa saja uang itu memang benar asli. Pak Boy, kalau kita bicara soal korban yang melapor, kan sekarang pos-posnya sudah dibuka, bahkan tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah, bahkan di Mabes Polri juga. Posko-posko ini kemudian kalau kita melihat bagaimana atau sejauh mana respon masyarakat atau respon korban dari Dimas Kanjeng ini untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian? Sejauh ini memang masih belum banyak ya. Kan baru ada tambahan baru dari Sulawesi Selatan 1. Itu kemudian informasi memang ada di beberapa daerah lain. Kita menunggu ini, jadi kita berharap masyarakat tidak ragu. Kami khawatir ini ada sedikit keengganan atau mungkin malu, status identitas dirinya muncul ke permukaan, ini kita himbau untuk tidak perlu ragu-ragu, dan bahkan kalau memang nanti identitasnya ingin disembunyikan, kita bantu. Artinya penyidik nanti tidak serta-merta menyampaikan begitu saja ya. Yang terpenting ini adalah kesaksian bahwa yang bersangkutan, bahwa masyarakat itu pernah pertama menyerahkan uang kepada dia dan memang mengalami suatu kondisi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Artinya meskipun potensi korbannya besar, tapi sejauh ini reaksi para korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian masih begitu kecil begitu ya Pak Boy? Benar. Kalau misalnya kita melihat dari jumlah pelapor kasus Dimas Kanjeng ini, sejauh ini yang sudah masuk berapa total kerugian para korban? Kalau yang pertama kan seingat saya itu 800 juta, kemudian ada 1,5 M, dan bahkan yang terakhir ini kan di angka sampai 200 miliar ya. Ini nanti akan kita juga buktikan ya, bagaimana apakah benar menyampaikan uang itu sampai 200 miliar, itu semua sama-sama dibuktikan semuanya. Apa yang diucapkan oleh masyarakat, apa yang fakta kita temukan di lapangan, itu akan kita sinkronkan. Kalau memang sejumlah uang itu diserahkan dalam jumlah yang besar,
tentu nanti kita perdalam informasi berkaitan dengan itu dan dikemanakan uang itu oleh saudara taat pribadi. Itu yang nanti akan menjadi sesuatu yang akan dilakukan oleh penyidik di minggu yang akan datang ini. Pak Boy, kalau kita melihat banyak masyarakat yang bertanya-tanya atau jangan-jangan memang betul Dimas Kanjeng, ada yang berpikiran jangan-jangan memang betul Dimas Kanjeng betul-betul bisa menggandakan uang. Tapi kemudian ada juga yang berpikiran tidak, ini hanya sekedar penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng untuk menggait para korbannya. Tapi kalau kita melihat ada baju atau ada gambar jubah yang digunakan Dimas Kanjeng, yang menurut informasi dikatakan oleh Akbar Faisal, salah satu anggota DPR, mengatakan ia dapat baju itu dari penyidik dan isinya bisa menampung uang hingga ratusan juta rupiah. Betul itu Pak Boy? Ya, pertama tentu kita ingin mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional. Benarkah uang itu bisa diperbanyak ya? 1 menjadi 10 misalkan seperti itu. Berarti kan ini penawaran yang selama ini sepertinya ditawarkan ya. Ada daya tarik di sana bahwa ada semacam keuntungan yang diperoleh oleh publik dari proses yang dia lakukan. Kemudian berkaitan dengan pakaian itu, nanti kita akan teliti juga sampai sejauh mana bentuk fisik dari pakaian itu dan bahkan dalam proses pemeriksaan penyidik sangat dimungkinkan nanti meminta tolong, minta kepada saudara taat pribadi untuk membuktikan bahwa dia punya kemampuan ilmu seperti itu. Saya pikir nanti akan menjadi materi yang dipertanyakan kepada dia untuk dia buktikan sendiri. Apa yang diucapkan oleh dia, diucapkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya tarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada dia. Jadi ini dalam proses pembuktian nanti. Jadi tapi kita mengajak masyarakat, mari kita berpikir secara rasional ya dalam menyikapi masalah ini. Dan tentu kita harus menggunakan akal sehat agar tidak terbayang-bayang dengan suatu kondisi yang tentunya kalau kita berpikir dengan akal sehat ini apakah mungkin gitu ya. Seseorang seperti dia menggunakan bajunya kemudian seolah-olah bisa menghasilkan uang dari badannya. Apakah nanti juga baju-baju itu telah disimpan oleh uang-uang yang katanya uangnya itu bisa disimpan dalam sakunya ya, dalam jumlah yang besar. Itulah nanti proses pembuktian yang perlu dilakukan dan ditunjukkan oleh dia. Saya yakin itu menjadi sebuah materi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik nanti. Pak Boy, kalau kita bicara uang, kan ada 3 bunker nih yang kabarnya dimiliki oleh Dimas Kanjeng di padepokannya. Sejauh ini bagaimana penyelidikan pihak kepolisian terkait dengan jumlah bunker itu? Apakah betul hanya 3 ataukah ada potensi ada bunker-bunker lain di luar padepokan Dimas Kanjeng? Ya, ini menariknya juga uang yang diterima ini kan dalam upaya membuktikan apakah benar dia menerima uang dalam jumlah besar itu, kita ingin tahu di mana uang itu disimpan kan gitu ya. Dan diapakan uang itu. Mengenai masalah bunker, kita belum bisa memastikan ya keberadaannya. Tetapi yang jelas semua lokasi itu dalam pengawasan petugas ya. Dalam artian nanti akan ada langkah-langkah proses olah TKP yang dilakukan yang pasti akan ke segala penjuru lokasi yang ada di sana untuk melihat sejauh mana apakah ada memang tempat-tempat penyimpanan itu, dan itulah nanti yang akan dilakukan dalam minggu ke depan ini. Pak Boy, kalau kita bicara soal sistem perekrutan Dimas Kanjeng, ini kan seperti multi level marketing. Jadi member get member, artinya ada santri kemudian dia mencari santri lain untuk kemudian menginvestasikan uangnya kepada Dimas Kanjeng. Kalau kita melihat dari unsur penipuannya, apakah kemungkinan ada potensi yang akan dikenakan juga kepada kita katakan para pengikutnya yang juga ikut merekrut para korban-korban selanjutnya? Iya. Ini mereka yang bergabung ini memang ada kategorinya mungkin santri dalam konteks untuk menuntut ilmu, mencari ibadah, tujuan awalnya gitu ya. Yang kedua dalam tanda petik sepertinya kita kategorikan sebagai investor yang ingin dapat bonus dari proses pemberian uang kepada dia. Jadi sepertinya nanti akan ada kategori seperti itu. Santri-santri itu yang memang dari berbagai daerah, di satu sisi mungkin mereka memang ada tujuannya adalah ibadah, dititipkan oleh orang tuanya untuk ibadah. Tapi di satu sisi ada promo-promo yang kalau kita lihat menggunakan medsos, penampilan dia dengan uang yang sedemikian banyak itu dalam sebuah ruangan yang kemudian dia promokan, itulah uang-uang yang dihasilkan dari tubuhnya dia itu ya. Ini yang menurut saya membuat tertarik
sebagian masyarakat yang dalam tanda petik sebagai investor itu. Artinya potensi tersangka tidak hanya berhenti pada Dimas Kanjeng. Kita lihat apakah ada persekutuan atau permufakatan jahat nggak dia dengan yang lain. Termasuk orang-orang yang ada di sana itu nanti semua kena itu. Seandainya dia memang bermufakat dengan saudara Taat pribadi bersama-sama untuk melakukan aktivitas itu. Sejauh ini sudah ada pemeriksaan terhadap mereka? Belum. Jadi kalau mereka nanti menyadari dan tahu persis perbuatan itu adalah perbuatan. Kalau kita lihat kan 2 orang yang dibunuh ini berkaitan dia sadar untuk mengungkap. Ya, kasus dia sadar penipuan di belakang hari, kemudian ternyata apa yang dilakukan Taat pribadi ini mengarah hal-hal yang tidak rasional lagi. Jadi kemungkinan yang lain-lain itu juga apakah dalam pengaruh atau mereka memang tahu sama-sama dengan saudara Taat untuk melakukan itu. Apabila nanti dibuktikan mereka ternyata bermufakat untuk berbuat jahat dalam konteks penipuan, mereka bisa jadi tersangka juga. Pak Boy, saat ini kan pihak kepolisian masih kesulitan untuk kemudian menemukan seberapa banyak sebetulnya korban dari Dimas Kanjeng Taat pribadi. Tapi kalau kita lihat saja dari santri di Padepokannya kan sudah jelas bahwa santri tersebut sebetulnya menyetorkan sejumlah uang untuk menjadi santri di Padepokan Dimas Kanjeng. Apakah kemudian santri yang jumlahnya ribuan itu atau bahkan puluhan ribu kabarnya, ini juga sebetulnya bisa dikategorikan sebagai korban dari Dimas Kanjeng? Artinya sebetulnya pihak kepolisian tidak begitu kesulitan untuk mencari seberapa banyak sih sebetulnya korban dari Dimas Kanjeng. Benar. Jadi kalau santri umum, ini kan ribuan jumlahnya. Kalau yang sifatnya umum, dia mungkin masuk di sana ada semacam uang untuk yang namanya mondok ya. Butuh makan dan sebagainya, butuh mungkin katakanlah biaya hidup mereka sehari-hari. Itu adalah sepertinya ada hal yang harus dibayar sebagai sesuatu yang standar ya. Tapi ketika kita melihat realita bahwa ada korban-korban yang membuat laporan polisi hari ini kan bukan sekedar santri biasa ini. Nah ini kita duga bisa saja bukan 3 orang yang sudah membuat LP ini, tapi ada lagi pihak-pihak lain yang jumlahnya juga dari lihat jumlah nominal pasti kita nanti akan tertegun-tegun ya, kemungkinan besar akan muncul lagi yang berikutnya. Jadi ada mereka yang dalam kategori korban dalam konteks sebagai santri yang bisa jadi nantinya itu kegiatan proses santrinya itu hanya ingin memperkokoh bahwa itu adalah sebuah padepokan. Tetapi di balik padepokan itu ada kegiatan-kegiatan lain yang dalam tanda petik mengelabui masyarakat dengan proses investasi yang uang bisa diperbanyak itu ya. Pak Boy, ini pertanyaan terakhir saya. Karena kalau kita melihat jumlah korban Dimas Kanjeng yang diprediksi begitu masif, tersebar di berbagai daerah, bagaimana kemudian nanti koordinasi antar Polda atau antar pihak kepolisian untuk kemudian bersama-sama mengumpulkan korban bagi kasus Dimas Kanjeng ini, dan juga bagaimana kemudian nanti akhirnya pihak kepolisian bisa mengusut kasus ini hingga tuntas, karena kalau kita lihat nampaknya ada juga sejumlah orang besar yang berdiri di balik kasus ini. Artinya Dimas Kanjeng ini diprediksi juga tidak hanya berdiri sendiri, artinya ada juga kedekatannya dia dengan sejumlah tokoh begitu katakanlah. Ya prinsipnya dimanapun masyarakat yang melapor nanti tidak ada masalah. Mau di Jakarta, di Mabes Polri bisa, mau di Polda Jawa Timur bisa, mau di Polres Probolinggo bisa, ataupun di Polres atau di Polda-Polda tempat mereka berdomisili ya. Nanti itu pada prinsipnya kita kan kepolisian nasional ya, jadi nanti apa yang disampaikan oleh masyarakat yang di luar Jawa Timur itu pasti akan dikirimkan kepada tempat di mana proses penyidikan itu dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Mabes Polri. Karena kita sudah menurunkan juga tim dari Bareskrim Polri dalam masalah ini. Jadi nanti akan dikoordinasikan masyarakat yang ragu, yang tidak atau enggan untuk datang ke Jawa Timur bisa melapor di tempat masing-masing. Nanti jadi akan artinya dibuat posko. Masyarakat yang enggan melapor dihimbau oleh Pak Kadifhumas Polri Irjen Boy Rafli Amar untuk melaporkan kasus ini, atau jika Anda mengalami kerugian menjadi korban Dimas Kanjeng, jangan ragu untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian yang terdekat dari lokasi Anda. Sangat dibutuhkan keterangan masyarakat untuk kita audit berapa sebenarnya masyarakat yang telah dirugikan oleh yang bersangkutan. Dan semoga untuk memudahkan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Terima kasih telah bergabung bersama kami Kadifhumas Polri Irjen Boy Rafli.